Guys, day 4. Hari ni kami balik, jadi kami sempat singgah ke Masjid Baitur Rahim on the way. So ceritanya masa tsunami tu hanya masjid ni dan rumah Tok Imam je ndak kena. Jalan semua kena lah, kecuali dua bangunan, iaitu Masjid Baitur Rahim dan rumah Tok Imam. Kita berada di kubah Kampung Curah. Inilah dia kubah yang terpelanting akibat hentaman tsunami itu. Dia memang terkandas sini lah kubah ni kan, di bawah ni. So dia bina balik untuk jadikan ada macam stand lah. Dia memang kubah saja asalnya yang jatuh, tapi dia buatlah untuk dia berdiri balik kan, supaya dia jangan di tanah ya. So inilah dia, memang bersejarah disebabkan oleh bencana tsunami guys. Lihat sendiri. Sri, saya penduduk kampung ini dan juga penjaga atau pemilik lahan di sini. Kubah ini masjid yang sebenarnya itu bukan di sini tempatnya, tetapi masjid itu berada di sebalik bukit ini, di belakang gunung ini. Dengan jaraknya dari sini 2,5 km. Ya Allah. Kejadian tsunami yang membawanya sampai ke sini, kubah ini pun dia datang itu dengan tapak lantai sekali. Ada 4 segi tapak lantai yang terbawa, dan juga perjalanan kubah ini saat itu ibarat kapal penyelamat bagi manusia yang berada di atas tsunami ini sebanyak 7 orang. Mereka itu adalah orang kampung daripada balik bukit sana. Kubah ini datang ke sini bukan melintasi bukit, tetapi dia pusing daripada tepi bukit mengikuti arus air yang datang. Dia dihanyutkan sampai ke hujung bukit sana dulu, lepas itu patah balik, terakhirnya barulah dia jatuh di sini. Ini dengan beratnya 80 ton, terapung dengan ketinggian air tsunami yang datang itu setinggi pokok kelapa itu. Tak terbalik, tak terguling, tak tenggelam, tapi posisinya seperti yang dilihat saat ini. Di tempat ini, sebelum berlakunya tsunami, di sini itu hanya sawah. Tak ada rumah dan tak ada jalan untuk menuju kemari saat itu. Setelah kejadian tsunami itu berlaku, selain daripada kubah, di sekitar kubah juga ada kami jumpakan Al-Quran. Walaupun sudah basah berlumpur, Al-Quran itu masih boleh dibaca. Sekarang kita simpan di dalam pondok ini, sebagiannya juga sudah saya bagi ke museum tsunami. Dan saat itu, air yang datang ke tempat ini datangnya itu dari 3 arah. Dari balik bukit sana satu arah, air Tuna Tenerifah Pantai Ujung Pancu. Dari balik bukit ini satu arah, air Tuna Tenerifah Pantai Lampu. Dan satu lagi dari arah sana, air Tuna Tenerifah Pantai Ulele. Itu yang menyebabkan kami di sini terkepung dan tak boleh lari lagi ke bukit untuk menyelamatkan diri. Dulu di kampung ini ada penduduknya sekitar 700 orang, tetapi yang selamat dalam kejadian tsunami hanya 25 orang saja. Sebagiannya selamat karena sudah di bawah tsunami, mereka selamat tersangkut di pokok-pokok tepi bukit sana. Dan masa itu di antara mereka juga yang sempat terminum air tsunami itu, yang mereka muntahkan itu adalah pasir dengan kayu-kayu kecil. Air yang datangnya itu kotor sekali, banyak sampah yang dibawanya. Tidak ada sedikit ruang yang kosong di dalam air itu. Kalaupun itu kita bisa berenang, pandai berenang, tak akan mampu kita lakukan kecuali memang Allah yang menyelamatkan kita. Nah saat itu kalau dengan saya sendiri, saya rumah di tepi jalan tadi menuju kemari. Waktu itu umur saya 19 tahun, saya sudah menikah, baru setahun saya menikah waktu berlakunya tsunami itu. Saya diberi keselamatan oleh Allah saat itu bersebab sebelum berlaku gempa dan tsunami itu terjadi, tak lama tak jauh daripada tempat ini. Dengan suami saya keluar dari kampung ini hanya untuk melakukan persalinan anak pertama saya. Dengan sebab itulah Allah bagi selamat kepada kami. Tapi keluarga kami yang ada di tempat ini, ayah, ibu, adik-beradik, saudara-saudara, mereka semua hilang dan tidak kami temukan jasadnya seorang pun sampai sekarang. Dan masa kami kembali ke sini, rumah juga sudah hancur. Yang tersisa itu hanya lantai rumah. Yang menyisakan itulah rumah kami yang tertinggal. Selain daripada itu, kalau dengan perkampungan kami di sini, lepas tsunami itu kampung ini juga hancur semua. Yang dapat kita lihat hanya ada satu tempat, yaitu rumah Allah. Masjid yang berada dekat depan tadi, itulah masjid yang selamat di sini. Namanya Masjid Tengku Syekh Maharaja Pura. Dan kalau dengan hakisan Gunung Runtuh itu bukan kesan daripada tsunami, tapi sebelum tsunami bukit itu memang sudah ditarah, dia ambil batu dengan tanah kunjungan. Dan di hujung bukit sana, di tempat kami juga punya satu pondok agama tempat belajar budak-budak.
dekat pondok itu ada pelajarnya sekitar 200 orang pelajar. Tetapi saat berlaku tsunami dari 200 pelajar dikasih hanya 4 orang sahaja yang selamat. Padahal saat itu kalau kita lihat pondok itu beradanya di kaki gunung. Dalam 10 langkah melangkah udah boleh menaiki gunung untuk lari menyelamatkan diri. Tapi tidak bermasa. Tsunami yang datang itu tidak berlama-lama, bukan berhari, bukan berjam, tapi dalam sekejap saja. Dalam hitungan 25 menit datang dan pergi kembali. Dan juga kalau dengan rumah-rumah yang kami punya sekarang ini adalah rumah baru semua, rumah bantuan kerajaan selepas kejadian tsunami. Tahun 2007 kami di sini baru mendapatkan rumah kembali. 3 tahun kami tinggal di kemah-kemah pengungsian. Dan untuk kubah ini, masjid yang di sana memang sudah roboh ada lagi. Dulu masjid ini binaan tahun 1962 dan pada tahun 1982 siap. 2004-nya dihancurkan oleh gelombang tsunami. Kubah ini kami beri nama dia Kubah Masjid Lam Tengah. Asal dia dari Kampung Lam Tengah, sekarang dia berada di Kampung Lurah, Kabupaten Aceh Besar. Itu dia sedikit sejarah singkatnya tentang kubah di sini. Dan ingin melihat dokumen yang lama kami punya, saya akan tunjukkan seperti ini kubah waktu terjatuh di sini masa 2004 yang lalu. Kami tidak membina apapun, kami tidak membuat apapun selain daripada catnya sahaja. Terjatuh di tengah bendang, ini adalah sampah yang dibawa oleh gelombang tsunami itu. Dan juga masih ada mayat di sekitarnya, tapi di gambar saya tak tunjukkan. Yang kering macam rumput ini adalah padi. Saat pelaku tsunami itu padi dekat kampung kita ini sudah menguning dan sudah boleh kami tuai. Tapi tak sempat dituai, duluan dihancurkan oleh gelombang tsunami. Dah gambar kedua yang kami miliki di sini. Inilah lokasi perkampungan di sini selepas kejadian tsunami seperti ini jadinya kosong, padan jarak padan untuk ukur. Yang dapat kita lihat hanya tapak lantai rumah yang tersisa. Dari kejauhan ini nampak satu rumah Allah. Inilah masjid yang selamat yang ada dekat depan tadi. Dan masjid itu kalau yang selamat seperti ini selepas tsunami. Tadi di sekelilingnya semua sudah hancur, tapi rumah Allah ini tetap utuh berdiri. Tidak ada satu tiang pun yang patah kecuali kaca cerminnya yang jatuh bersebab dengan getaran saja. Kenapa masjid ini saya buat gambar atau saya tunjukkan? Karena bentuk masjid yang dulu dia hampir sama dengan bentuk masjid yang di depan. Sedikit perbedaannya, kalau di sana ada menara masjidnya, kalau ini tidak ada menara masjidnya. Itu saja sedikit perbedaannya. Nah, ketiga kenangan ini pun saya dapatkan dari seorang relawan Malaysia yang datang ke sini 2004 yang lalu, yang datang ke sini membantu kami. Dari pemberian beliau, gambar ini sudah saya perbanyakan. Mungkin ada yang ingin membawanya sebagai kenang-kenangan. Perbandingan dulu dan sekarangnya, gambar ini kita jual, kita hargakan dengan 5.000 Malaysia-nya satu gambarnya. Nah, kalau dengan bangunan putih itu Surabaya atau Musola Kubah yang baru kami bangun. Terus petak tanahnya juga diwakafkan oleh orang Malaysia yang datang ke sini yang berasal dari Kedah Malaysia. Yang dia wakafkan. Dia ada 3 jenis gambar ibu. Kalau dengan uang saya 15.000, senilai RM5. Ini yang dia belum kena lagi. Jadi mau buat pembetulan tadi aku cakap dia ada buat baliknya kan yang apa nih bawah dia nih, tapi sebenarnya ini memang asal dia cuma cat ya. Dan kubah nih seberat 80 ton guys, dibawa dari bukit seberang sana hanyut ke sini. So macam mana kamu imagine macam tsunami itu? Memang berat ya 80 ton. Sampai dari bukit tuh lagi dia turun sini. So, memang ajaib lah. Dan ada 7 orang yang memang dalam kubah nih selamat guys. Yang stay dalam kubah ini selamat 7 orang. Dan dalam itu pun masih ada Al-Quran walaupun sudah kotor, tapi masih boleh dibaca guys. Amazing. So inilah macam dalam. Macam ni lah kali ya. Ya. Orang tu di dalamnya Ustaz. Rasanya lah. Macam ni. Kan dia orang tu di dalam ni ada jam. Iya. Ini next. Di sini atau di atas nih? Orang tuh jam di atas atau di sini dong? Di sini lah. Di dalam. Oh. Sebab ini kan dia bulat, jadi ada ruang lagi macam gini di bawah tu. Oh. Kira macam terapung ruang udara tu. Tapi betul-betul padat tu. Itu Yang lah. betul-betul ngam udara memang ada lagi di tu. Yang just perfect lah. Ya. Jadi itu yang dia boleh terapung. So kita orang pergi lunch baru je dari yang Masjid Kubah tu. Jadi kita makan di Degam 2 Ulai Kareng. Jadi kita nak tahu lagi apa makanan dia yang hidang. Jom, let's go and check it out. Okay guys, kami sudah sampai di airport. So OOTD, aku pakai streetwear. Nampak di belakang tu TBS kan.
TGS Godzilla. EGS. Rasa yeah, Apa maksud TGS? the good shade. Rasa Stephen Marbury Starbury. So yeah. Kawan, itulah aku punya OOTD for today. Kopi X New Era Bundle Monja dan Streetwear Aceh 6 setter. Ya, ini original Aceh. JC Penney jacket. Luar Uniqlo biasa bundle. Nike SCG JBR bundle OOTD for today. Jadi itulah aku punya OOTD. Jadi apa lagi kita mau cakap? Ending. Kita mau balik sudah nih. Balik so. Ya. Ambil angin bro. Ada aircon no? Panas sepatnya. Panas oh eh? Panas sini ya ekonnya. Ya, so gitulah. Itulah dia kita punya ending Ya, trip journey itu Banda Aceh. Banda Aceh. Jangan lupa untuk teruslah Ya, like, subscribe dan komen guys. Peace out. peace. Tengok video bandel kita kan. Tengok guys, tengok video bundle, check out Jangan Creates skip ads. official shop, Facebook, Instagram. Jam. Gambaran dia jam jam. Mai, mai, like, subscribe, comment. Please stop. Jangan lupa like, subscribe, komen guys. Peace out.